Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raffi Zekia. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai peluang investasi pada salah satu UMKM yang berada di Kota Pekanbaru, yaitu Juragan Dimsum, yang berada di cabang Jalan Patimura dekat Universitas Riau Goba. Juragan Dimsum sudah ada sejak tahun 2023 dan saat ini di Pekanbaru sudah memiliki 8 cabang. Sementara di Medan sebagai pusat produksinya, itu sudah ada lebih dari 120 cabang dengan sistem kemitraan franchise. Hal ini menunjukkan brand Juragan Dimsum ini tuh cukup kuat dan memiliki jaringan yang luas. Rata-rata penjualan Juragan Dimsum Jalan Patimura ini ada sekitar 50 porsi per hari. Menu yang ada pada Juragan Dimsum ini tuh yang pertama ada original. Nah, dimsum original ini harganya 2.500 per biji dan dimsum mentai itu harganya 15.000 per tusuknya. Yang mana satu tusuknya itu ada diisi dengan 3 dimsum. Nah, konsumen yang datang itu juga cukup beragam, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga pekerja. Namun karena lokasinya strategis dekat kampus, terus juga dekat dengan sekolah menengah kejuruan, mayoritas pembelinya itu berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Dari sisi pemasaran, Juragan Dimsum ini juga sudah memanfaatkan media sosial dan layanan pesan antar berbasis aplikasi online, sehingga jangkauan konsumennya itu lebih luas. Kita akan masuk ke bagian analisis keuangan. Nah, analisis keuangan ini itu bertujuan untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan itu sudah berada pada posisi menguntungkan, serta menilai kelayakan dari investasi. Nah, pada analisis keuangan ini itu kita akan membahas dua poin penting. Yang pertama itu break even point dan juga kita akan bahas mengenai net present value. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa angka-angka yang digunakan dalam analisis ini tuh bersifat asumsi dikarenakan adanya keterbatasan akses informasi mengenai data internal keuangan UMKM. Nah, oleh karena itu, perhitungan ini tuh dilakukan berdasarkan perkiraan yang wajar dengan mempertimbangkan harga jual di lapangan, biaya operasional, dan juga informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Pertama, kita akan membahas mengenai BEP atau titik impas. Ini kondisi di mana jumlah penjualan yang diperoleh itu mampu untuk menutup seluruh biaya yang dikeluarkan. Nah, rumusnya ini biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Maka dapat perhitungannya BEP sama dengan 3 juta dibagi 10.000 kurang 1.000, itu diperoleh 3 juta dibagi 9.000. Hasilnya itu 334 porsi per bulan. Nah, berdasarkan dari hasil tersebut, kita tuh tahu bahwa penjualan rata-rata perharinya itu kan 50 porsi. Nah, jika dikalikan dalam 1 bulannya 30 hari, itu total penjualan per bulannya itu mencapai 1.500 porsi. Artinya, jumlah penjualan yang ada saat ini itu sudah jauh melampaui titik impas 334 porsi. Sehingga, usaha ini tuh dapat dikatakan berada dalam kondisi yang menguntungkan. Selanjutnya adalah NPV. Nah, NPV ini digunakan untuk menilai apakah suatu investasi itu layak dijalankan atau tidak, dengan menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk di masa depan dan nilai investasi awal. Jika NPV-nya bernilai positif, maka investasi tersebut dianggap menguntungkan. Nah, rumusnya itu sigma CFT per dalam kurung 1 ditambah R tutup kurung akar T dikurang investasi awal. Nah, dari hasil ini itu dapat diketahui bahwa pembukaan satu cabang baru itu membutuhkan modal awal sebesar 15 juta dari cabang tersebut. Nah, arus kas bersih per tahunnya itu diperkirakan 7 juta dengan periode 5 tahun. Jika dihitung, nilai sekarang dari arus kas selama 5 tahun itu mencapai 26.500.000. Setelah dikurangi modal awal 15 juta, diperoleh NPV positifnya itu sebesar 11.500.000. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pembukaan cabang baru Juragan Dimsum itu layak untuk dijalankan karena menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Baik dari apa yang saya bahas tadi, Juragan Dimsum sudah terbukti laku di pasaran. Penjualannya stabil bahkan jauh di atas titik impas. Dan peluang buka cabang baru juga terbukti menguntungkan. Dengan pasar yang luas, sistem usaha yang jelas, dan promosi yang udah jelas lewat media sosial, usaha ini layak banget buat dilirik. Jadi, investasi di Juragan Dimsum bukan cuma menjanjikan keuntungan, tapi juga bisa ikut mendorong berkembangnya UMKM lokal.